APBD tahun 2022 untuk kami bawa kembali ke pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama. Kami persilakan anggota Dewan yang terhormat Ibu Nur Amalia. Silakan. Terima kasih Ibu Pimpinan yang kami hormati Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Ibu Pimpinan, dan teman-teman rekan-rekan Dewan yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sekiranya ini mudah-mudahan menjadi pandangan kami agar menjadi pertimbangan bagi Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota. Yang pertama adalah ketika kami reses kemarin baru selesai, saya tahu bahwa pasti semua teman-teman rekan-rekan yang reses ini mendapatkan suara yang hampir mirip-mirip oleh rakyat, yaitu terkait bantuan COVID. Saya sempat menanyakan ini, menyuarakan ini di paripurna sebelumnya Bapak Wali Kota. Kami coba membuka anggaran 2021, ada pos 10M yang dianggarankan untuk belanja bantuan sosial. Jika boleh kami kemudian menyuarakan ini, bagaimana dengan anggaran itu dan kemudian program apa yang sudah dijalankan atas anggaran yang dimaksud. Yang kedua adalah terkait visi misi Bapak Wali Kota yang terbaru, yang kemudian ini menjadi landasan Bapak dalam meluncurkan program terkait bantuan-bantuan sosial terhadap masyarakat. Ada bantuan lahan pekuburan. Kami selaku anggota Dewan tentu berkewajiban menyampaikan ini kepada masyarakat dalam reses kami, terlebih kami Komisi 4 bagian dari kesejahteraan rakyat. Menjadi masukan dari masyarakat adalah bahwa mereka rata-rata sudah memiliki lahan di tempat mereka tinggal, baik masjid, kemudian kelompok-kelompok rukun, gereja dan sebagainya. Ada usulan dari masyarakat, tentu ketika dana duka ini dihapuskan, dan ini bukan menjadi kewajiban Bapak Wali Kota karena tidak masuk dalam visi misi Bapak, tetapi kiranya lahan pekuburan yang kemudian menjadi program bagi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini bisa menjadi pertimbangan, dengan catatan masyarakat mengatakan kalau mereka punya lahan, apakah kiranya misalnya lahan ini ya diuangkan misalnya saja dari anggaran yang dulu besar, dikecilkan saja, ini menjadi tambahan mereka ketika boleh mereka kuburkan di tempat tinggal mereka, karena kalau mau ikut pemerintah jauh dan sebagainya. Dan tentu Bapak Wali Kota sempat menyampaikan dalam video-video dan juga yang kami sempat saksikan bahwa ini tidak tepat sasaran. Artinya tetap memang itu menjadi evaluasi dan menjadi masukan bahwa tanah pekuburan ini juga memang diberikan kepada yang layak membutuhkan, dengan pertimbangan tadi, kalau ada yang meminta, masyarakat yang meminta atau kemudian sudah punya lahan, bisakah ini kemudian dijadikan dana dengan angka yang tentu sesuai dengan keadaan ekonomi kita bersama, dan ini menjadi masukan. Dan Bapak Wali Kota yang terakhir, saya kemarin mendapatkan penyampaian langsung di reses kami. Ada seorang warga baru pensiun yang dia katakan begini, dia kaget ketika ada pembayaran PBB yang mereka bayar kemarin, kemudian tagihannya ditagih dari tahun 95. Saya ini jadikan satu, tetapi kemarin lagi sesudah reses, saya dapat telepon dari 3 warga bersamaan di Mapangan itu mengeluhkan bahwa mereka juga ditagih ketika membayar pajak. Dan tagihannya itu 16 tahun Bapak Wali Kota. Di musim COVID yang justru orang sedang susah ini, saya bilang langsung, coba tanyakan Pala. Karena kami juga belum mendengar ini. Pala mengatakan, Ketua Lingkungan, Ketua Lingkungan mengatakan belum mendengar ini. Mohon ini tidak menjadi juga sesuatu yang kemudian lebih menjadi beban secara psikis bagi masyarakat. Kalau memang ada tagihan lama, karena saya pribadi dan ketika saya sharing dengan mereka, sudah ingat bahwa dulu pernah beberapa tahun yang lalu ada yang seperti ini dan sudah dibayar. Kalau mereka rata-rata membayar di kantor pos yang puluhan tahun lalu tulisannya sudah hilang dan sebagainya, ini seperti apa? Dan mohon bisa diberikan penyampaian kepada ketua-ketua lingkungan, kalau memang ini sedang berjalan,
Supaya mereka tidak kaget tinggi bayar, sampaikanlah kepada masyarakat jika ini memang menjadi program atau sesuatu yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah gitu. Agar ini tidak menjadi keresahan bagi masyarakat yang kaget. Dan saya sejujurnya juga tidak tahu bagaimana bisa ketika mereka mengatakan belasan tahun, dan yang menyampaikan dalam proses saya ini pensiunan Kesbangpol. Artinya dia mengatakan saya seorang ASN, tentu saya wajib bayar pajak. Tapi kok saya ditagih dari tahun 95 gitu. Dan seterusnya. Dan masyarakat kecil yang kemarin menelpon saya 3 orang mengatakan hal yang sama dan kaget ada belasan tahun yang harus dibayar. Mungkin ini bisa menjadi informasi yang bisa Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota pertimbangkan baik 3 poin ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.